pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana pembuatan tape. Menurut Rohani et al. 2016, fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia dalam substrat organik yang dapat berlangsung karena adanya aksi enzim yang dihasilkan oleh mikroba tertentu. Tape ketan merupakan salah satu makanan olahan yang terbentuk karena adanya proses fermentasi. Fermentasi pada tape ketan terjadi karena adanya aktivitas mikroba yang mengubah padi menjadi gula. Sebagian gula akan diubah menjadi alkohol dan komponen vapor. Utami 2017. Bahan dan alat pada pembuatan tape ketan yaitu beras ketan, ragi tape, daun pisang, jam tangan atau timer, timbangan, baskom atau wadah, kompor, panci, sendok, piring, toples, dan pengaduk. Langkah pertama, beras ketan dicuci hingga bersih. Menurut Wulandari et al. 2012, pencucian beras ketan dilakukan agar beras ketan bersih dari kotoran. Selanjutnya, beras ketan direndam pada air selama 12 jam. Menurut Aishwarya dan Yuliharti 2017, perendaman bertujuan agar air dapat meresap ke dalam beras ketan dan membuat teksturnya menjadi lebih lunak. Kemudian, beras ketan dikukus selama 12 jam. Pengukusan memiliki fungsi dalam mematangkan beras ketan, mematikan mikroba patogen, serta untuk memperoleh tekstur yang lembek. Lama pengukusan berpengaruh terhadap tekstur dan sensitivitas tape. Menurut Aditya et al. 2012, pengukusan terlalu lama dapat menyebabkan tekstur tape terlalu lembek, sementara pengukusan terlalu singkat membuat tekstur tape keras. Kemudian, beras ketan didinginkan selama 60 menit. Pendiaman bertujuan untuk mendinginkan ketan sebelum diberikan ragi. Wulandari 2016. Menurut Islami 2018, suhu yang tinggi dapat menyebabkan mikroba pada ragi mati. 45 penimbangan. Setelah dingin, beras ketan ditimbang seberat 100 gram. Kemudian ragi juga ditimbang seberat 1 gram. Semakin tinggi konsentrasi ragi yang ditambahkan, maka kadar air, total asam, dan gula reduksi yang dihasilkan akan semakin banyak. Lestari dan Susanto 2015. Menurut Utami 2017, pada ragi tape terdapat aspergillus untuk merombak pati menjadi glukosa, Saccharomyces untuk mengkonversi glukosa menjadi alkohol, dan acetobacter yang dapat merombak alkohol menjadi asam. Kemudian masuk ke pencampuran. Ragi dicampurkan dan diaduk pada tape ketan secara merata. Tape ketan kemudian dibungkus dengan daun pisang dan diinkubasi selama 4 hari. Menurut Tio Limba et al. 2020, pada daun pisang terdapat mikroba Acetobacter alami yang merupakan mikroba anaerob yang berperan dalam proses pengubahan alkohol menjadi asam asetat. Kandungan polifenol yang ada pada daun pisang dapat membantu menghambat kontaminan dan memaksimalkan proses fermentasi. Utami 2017. Pada hari ke-1 fermentasi, tape ketan masih bertekstur keras, sangat sedikit berair, belum berbau, dan masih bertekstur sangat putih. Menurut Asnawi 2013, pada hari pertama tape belum matang. Hal ini ditandai dengan aroma tape yang belum keluar dan belum berairnya tape. Pada fermentasi hari kedua, tape ketan memiliki tekstur agak lunak,
beraroma alkohol, rasa yang sedikit masam, dan warna putih yang sedikit memudar. Pada fermentasi hari ketiga, tape yang dihasilkan beraroma alkohol, memiliki rasa masam, memiliki tekstur lunak, dan memiliki warna putih yang mulai memudar. Fermentasi tape pada hari keempat menghasilkan tape ketan yang beraroma alkoholik menyengat, memiliki rasa masam sedikit pahit, memiliki tekstur yang terlalu lunak, dan warna menjadi kekuningan. Rasa pada tape ketan. Seiring bertambahnya lama fermentasi tape ketan akan menghasilkan rasa manis dan asam. Kemudian akan muncul rasa pahit pada hari keempat. Menurut Pratiwi 2019, rasa manis pada tape disebabkan karena perubahan karbohidrat menjadi glukosa, sedangkan rasa asam muncul karena pada proses fermentasi terbentuk asam. Menurut Tio Limba et al. 2020, semakin lama waktu fermentasi, maka total asam dan kadar alkohol akan meningkat. Menurut Iksan et al. 2019, rasa pahit pada tape disebabkan karena produksi alkohol yang berlebih seiring lamanya fermentasi. Aroma tape ketan. Tape ketan memiliki aroma khas, yaitu aroma alkoholik, dan bertambah kuat aromanya seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Menurut Kanino 2019, aroma tape yang dihasilkan berupa aroma alkoholik dikarenakan fermentasi berhasil sehingga sejumlah alkohol terdapat pada tape. Menurut Sari dan Fajar 2019, tape beras ketan mengandung alkohol yang meningkat kadarnya seiring dengan bertambahnya lama fermentasi. Tekstur tape ketan akan menjadi semakin lunak dan berair banyak seiring lamanya fermentasi. Namun tape yang terlalu lunak membuat daya terima tape semakin menurun. Menurut Aditya et al. 2012, proses fermentasi dapat menyebabkan perubahan tekstur tape menjadi lunak dan berair. Menurut Asnawi 2013, fermentasi yang lama akan menyebabkan tape menjadi sangat lunak dan berair. Semakin lama fermentasi, warna pada tape ketan akan berubah menjadi kuning dan kusam. Menurut Unika dan Astuti 2015, proses fermentasi dapat menyebabkan perubahan warna akibat pemecahan kandungan bahan pangan. Menurut Syahratullah 2017, warna tape akan semakin menggelap seiring lamanya waktu penyimpanan. Ragi diaduk secara merata pada tape ketan. Menurut Muharrun dan Aprianto 2014, ragi diaduk agar tercampur merata pada permukaan sehingga mempercepat proses fermentasi. Perlakuan tape dihaluskan. Menurut Sukaryo dan Purwaningrum 2016, penghalusan pada tape dilakukan agar luas permukaan bahan menjadi lebih besar, sehingga pertumbuhan yeast akan lebih maksimal, yang mana akan mempercepat proses fermentasi. Penambahan gula pada pembuatan tape. Penambahan gula pada pembuatan tape dapat meningkatkan rasa manis pada tape yang dapat meningkatkan tingkat penerimaan tape. Arianti et al. 2014. Penambahan gula juga dapat digunakan sebagai starter pada proses fermentasi, sehingga dapat mempercepat proses fermentasi. Abdillah et al. 2014. Islami 2018, faktor yang dapat mengaruhi proses pengolahan tape yaitu yang pertama ragi. Konsentrasi ragi berpengaruh terhadap kecepatan fermentasi. Jenis ragi juga berpengaruh terhadap hasil tape dan kecepatan fermentasi.
yaitu suhu. Jika suhu yang digunakan tidak sesuai, maka dapat membunuh mikroba pada tape. Suhu yang optimal berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Yaitu kelembapan. Kondisi yang terlalu lembab dapat membuat mikroba lainnya tumbuh, sehingga mengganggu dan mencemari proses fermentasi pada tape. Yang keempat yaitu oksigen. Mikroba tape tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob, sehingga proses fermentasinya tertutup. Yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa lama waktu fermentasi berpengaruh terhadap kualitas tape yang dihasilkan. Secara waktu, tape terbaik didapatkan pada tape yang difermentasi selama 3 hari. Sementara secara perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan 6, yaitu tape ketan tidak dihaluskan, ragi yang diaduk, dan diberi penambahan gula.